Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pasifri Andiani. Saya dari program studi PGMI semester 3, Fakultas Ilmu Keislaman. Di sini saya akan menjawab soal UTS dari mata kuliah pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Agus Jamzanur MPD. Untuk pertanyaan pertama, poin A, tuliskanlah kendala-kendala yang penting diperhatikan oleh guru mata pelajaran bahasa Arab dalam mengajar pelajaran bahasa Arab. Yang pertama adalah dari faktor linguistik, yaitu faktor dari bahasa Arab itu sendiri sebagai bahasa asing. Itu ada dari kosakata, dari kosakata atau pembendaharaan kata, adanya pergeseran arti, adanya lafaz yang berubah dari bunyi aslinya, dan juga ada lafaz yang tetap tetapi artinya berubah. Yang kedua ada dari tulisannya. Nah, sistem tulisannya tuh dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan. Nah, sehingga siswa itu menyebabkan kebingungan pada siswa gitu. Kok dari kanan ke kiri, bukan dari kiri ke kanan seperti bahasa Latin gitu. Terus satu huruf itu mempunyai banyak bentuk. Misalkan terletak di depan, di tengah, atau di belakang. Dan juga huruf yang berdekatan hanya beda penempatan itunya aja. Huruf yang sama hanya beda penempatan titiknya saja, seperti batasa jahaho gitu. Yang selanjutnya dari faktor non linguistik, yaitu faktor dari gurunya sendiri dan juga dari faktor siswanya. Yang pertama dari faktor gurunya, yaitu faktor dari gurunya kurang profesional. Jadi gurunya kurang menguasai tentang bahasa Arab, gurunya kurang komponen dalam pembelajarannya, seperti kurangnya metode, tujuan pembelajaran, bahan ajarnya, dan juga dari faktor muridnya, dari faktor siswanya, yaitu bisa dari faktor keluarganya, bisa dari latar belakang pendidikannya, dan juga dari kurangnya penguasaan mufradatnya. Jawaban nomor 1 poin B, solusi apa yang harus ditempuh untuk mengatasi kendala-kendala yang tadi saya sebutkan. Nah, dari faktor siswanya, yaitu siswa jika tidak bisa bertanya kepada temannya, kepada senior, atau kepada gurunya. Nah, jika sudah belajar harus diulang-ulang di rumahnya gitu. Jadi harus banyak latihan gitu. Nah, untuk dari faktor gurunya harus lebih memotivasi lagi kepada anak-anaknya bahwa belajar bahasa Arab itu mudah, tidak susah gitu. Jadi seorang guru juga harus menyiapkan metode dari metode pembelajaran dari yang termudah dulu pembelajarannya, misalkan dari kosakata dulu, dari bahasa Arabnya anggota tubuh, dari bahasa Arabnya warna gitu. Jadi sehingga anak-anak tuh tidak terdoktrin dengan bahasa Arab itu susah, tetapi kita mengajarkannya juga dengan asik, dengan yang dari sederhana dulu ke yang lebih rumit lagi nantinya gitu. Jadi gurunya juga harus mempersiapkan gitu bahan ajarnya, harus lebih banyak lagi mencari sumber materinya, sumber pelajarannya, dan diusahakan juga gurunya juga bisa dalam berbahasa Arab gitu. Untuk pertanyaan nomor 2, bagian A, apa yang dimaksud metode pembelajaran? Jadi metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, metode ini juga memengaruhi keberhasilan dalam pembelajarannya. Terus poin yang B, setelah mempelajari metode pembelajaran bahasa Arab, menurut saya metode pembelajaran bahasa Arab itu sangat penting karena metode ini dapat memudahkan kita sebagai calon pendidik untuk mengajar dan juga memudahkan siswa dalam pembelajarannya. Yang selanjutnya poin C, tuliskanlah metode-metode dalam pembelajaran bahasa Arab yang saya ketahui. Yang pertama ada metode gramatikal atau metode tata bahasa. Yang kedua ada metode langsung atau metode torikoh mubasyarah. Yang ketiga ada metode membaca atau torikoh kiroah. Yang keempat ada metode audiolingual atau torikoh syam'iyah syafawiyah. Dan yang kelima ada metode eklektik atau torikoh al-imtiqoiyah. Yang selanjutnya nomor 3, tuliskan macam-macam keterampilan berbahasa. Nah, di sini ada 4. Yang pertama ada maharo istima atau mendengar. Yang kedua ada maharo kalam atau berbicara. Yang ketiga ada maharo kiroah atau membaca. Dan yang keempat ada maharo kitabah atau menulis. Nah, untuk nomor 3 poin B, tuliskanlah fokus utama dari macam-macam keterampilan berbahasa Arab untuk murid tingkat SD atau MI.
Nah, untuk anak-anak kelas 1 sampai kelas 3 fokusnya lebih ke menyimak, mendengar, mengulangi, dan juga menulis dan membaca. Nah, untuk anak kelas 4 sampai kelas 6 fokusnya lebih banyak menghafal mufradat. Nah, untuk soal nomor 4 yaitu jelaskan maksud dari ungkapan berikut. Yang pertama ada at-thariqah ahammu minal maddah, yaitu metode lebih penting dari ilmu atau materi. Nah, maksudnya adalah jadi sebagus apapun materi yang kita punya, kalau jika tidak ada metode untuk menyampaikannya, ya materi itu tidak akan sampai gitu, tidak akan tersalurkan kepada anak-anak gitu. Yang kedua, al-mudarrisu ahamu minat thoriqoh, yaitu guru itu lebih penting dari metode. Nah, maksudnya adalah kan guru sebagai pentransfer ilmu gitu ya, sebagai pemberi pengetahuan kepada murid. Nah, jika tidak ada guru, maka metode tersebut tidak akan tersampaikan gitu, materi dan metodenya tidak akan tersampaikan kepada anak gitu, kan tidak ada yang mengajarnya. Nah, selanjutnya, rohul mudaris ahammu minal mudaris, yaitu jiwa guru itu lebih penting dari jasadnya atau dari guru itu sendiri. Nah, jadi jiwa kita sebagai seorang guru tuh harus jadi kita sebagai seorang calon pendidik tuh mempunyai jiwa seorang pendidik gitu. Jadi kita tuh ketika mengajar harus ikhlas gitu, karena dengan keikhlasan kita itu bisa jadi dengan keikhlasan kita dalam mengajar itu juga akan sampai kepada muridnya gitu. Jadi murid tuh senang dengan kita gitu. Jadi sesulit apapun pembelajarannya, jika muridnya sudah senang dengan dengan jiwa kita yang dibawa oleh jiwa pendidik kita, maka akan senang aja gitu, akan dijalani aja pembelajarannya gitu. Karena bisa jadi cahaya keikhlasannya tuh lebih mendahului dari perkataannya gitu. Yang selanjutnya nomor 5, jelaskan maksud metode gramatikal untuk murid SD atau MI dalam pembelajaran bahasa Arab. Nah, jadi metode gramatikal adalah sebuah metode yang dalam pembelajaran bahasa Arab yang prosesnya tuh untuk mengajarkan kaidah-kaidah atau tata bahasa kepada anak-anak di SD atau MI. Nah, tujuannya itu agar anak tuh mengetahui kaidah-kaidah atau kaidah-kaidah atau tata bahasa dalam bahasa Arab, dan juga kan nanti untuk memudahkan dalam menghafal mufradat gitu, memudahkan siswa juga untuk mengetahui tentang ilmu nahwu, shorof gitu, dan juga diharapkan siswa juga bisa menerjemahkan gitu sebuah kalimat. Sekian jawaban UTS dari saya, kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.